Tolong Bung Aulia jelaskan seberapa sadis kejahatan Firly yang dilakukan selama berada di KPK. Karena tentunya Bung Aulia ini tahu betul nih rekam jejak Firly, kejahatan-kejahatan apa saja yang dia lakukan. Ini kan pemerasan, suap gratifikasi, tapi mungkin sebelumnya itu banyak juga tapi nggak bisa terungkap selama ini ya. Saya mendengar kata-kata kejahatan sadis. Bung Aulia, tolong Anda jelaskan seberapa besar kejahatan Firly yang dilakukan selama di KPK. Ya. Oke, silakan Bung Aulia. Makasih Pak Bram. Di episode sebelumnya kan kita sempat diskusi banyak Pak. Ya? Saya sudah menceritakan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Firly semasa dia menjabat sebagai Deputi Penindakan, dilanjutkan sampai dia menjadi Ketua KPK. Nah, diantaranya itu adalah pembocoran dokumen. Pembocoran dokumen ya? Ya, pembocoran dokumen. Dan itu sebenarnya bertemu dengan pihak berperkara. Nah, itu sebenarnya waktu itu sempat diproses di pimpinan KPK sebelumnya. Nah, ketika dia menjadi pimpinan KPK, Firly ini banyak melakukan hal-hal lain. Antaranya adalah dia mengubah kode etik KPK bersama-sama dengan Dewas. Sama Dewas ya? Nah, karena Bapak mungkin paham ya seperti apa kita di KPK dulu. Apalagi KPK itu kuat karena value-nya, Pak. Value ya, nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai dasar yang tertanam di setiap insan KPK. Nah, zaman Bapak dulu itu value-nya adalah RIKPK. Religiusitas, integritas, kepemimpinan, profesionalitas, dan keadilan. Lalu oleh Firly, ketika 2019 saya masih ingat itu kita di framing, Pak. Sebelum dia terpilih itu kita kan di framing tuh teman-teman, dituduh Taliban, radikal, segala macam. Apalagi kayak kita ada jenggot ya, berjenggot. Jadi di framing seolah-olah kita ini adalah kelompok radikal. Nah, dihapuslah nilai religiusitas tadi itu. Berarti di Code of Conduct nilai dasarnya religiusitas dihapus. Nah, diganti dengan kata-kata sinergi. Sinergi ya. Nah, kenapa saya sampaikan itu menjadi masalah besar, Pak? Kenapa religiusitas itu diganti? Sementara di dasar negara kita saja Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Dan disitulah nilai KPK itu sebenarnya. Ketika orang takut kepada Tuhan, dia tidak akan berani untuk melangkah untuk berbuat jahat atau yang di luar nilai-nilai ketuhanan. Nah, itu menurut saya itu yang fatal dan itu akan menurunkan nilai-nilai dasar itu turun ke kode etik, turun ke kode perilaku dan segala macamnya. Jadi dia hilangkan religiusitas ya? Dia hilangkan itu. Nah, dia diganti sinergi. Sementara sinergi itu, Pak, sinergi itu kan kata positif ya, Pak ya. Bekerja sama, berkolaborasi. Kompromi. Tapi ada konotasinya, Pak, kompromi. Nah, ini bisa sinergi dengan koruptor, kan bisa jadi diartikan seperti itu, gitu loh. Ini kan kita, jadi dia sengaja ya membuat nilai itu ya, kompromi ya. Kompromi, sinergi ya. Terus yang selanjutnya, hal yang lain adalah dia melakukan kejahatan dengan memecat kami, Pak. Waktu itu ada 57 plus 1 TWK ya. Pegawai KPK diikutkan TWK. Padahal sebenarnya kalau kita bicara undang-undang KPK, tidak ada urgensi dari KPK untuk melakukan asesmen ulang. Itu kan harusnya prosesnya cuma ya udah dia berganti alih status jadi pegawai negeri. Dibuatlah tes wawasan kebangsaan itu dimanipulasi padahal kami menduga orang-orang ini sudah ditarget. Mayoritas dari kami yang dipecat adalah orang-orang yang vokal di kantor. Orang yang bisa membocorkan dia punya kejahatan. Yang bisa membocorkan atau melawan dia. Ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, dilakukan bukan pelanggaran kan yang dilakukan, kejahatan kan? Kejahatan. Saya harus luruskan karena kejahatan kayak pemerasan itu kan kejahatan bukan pelanggaran. Betul, siap. Nah, dari proses pemecatan itu, Pak. Ini saya jujur, Pak ya, di 2021 itu 1 bulan setelah kita dipecat, 1 orang dari teman kita meninggal, Pak. Namanya Nanang Priyono. Almarhum ini orang baik, bukan orang yang vokal juga. Tapi dia bekerja di Biro SDM yang memproses alih tugas ini menjadi pegawai negeri. Dan dia sangat terpukul ketika dia masuk ke dalam kelompok kami 57 orang ini. Dan itu kesehatannya menurun dan sampai meninggal. Walau penyebabnya apa, takdir Allah, tapi ada andil orang ini atas hancurnya psikologi teman kita itu, Pak. Berlanjut, sampai kita dipecat dan kami di blacklist, Pak.
Saya ingat tuh Alex Marwata itu sempat bilang kami itu adalah orang yang sudah merah dan tidak dapat dibina. Pak, itu Ini Alex ya? Alex. Oke. Dia ketika dia konpres, Ya. dia menyampaikan ke publik bahwa dari 75 pegawai ini 24 akan dilakukan, dikasih opsi untuk bisa diberikan training wawasan kebangsaan, tapi 57 orang ini Tidak bisa dibina. tidak bisa dibina karena sudah merah. Oke. Bayangkan Pak, sudah merah itu berarti harusnya negara mencabut KTP kami, mencabut paspor kami tidak layak hidup di negara ini. Kejahatan apa yang hukumannya seperti itu, Pak? Iya benar. Luar biasa ini ya. Luar Alex. biasa, Pak. Dan itu menurut saya itu sebuah penghinaan terbesar bagi kami selaku warga negara Indonesia yang bertugas di KPK menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Dan saya mendengar ini Bung Alia, saya tersinggung berat kepada seorang yang bernama Alex Marwata. Karena saya pernah memimpin KPK ketika dia katakan Anda itu merah tidak bisa diperbaiki. Apa dasarnya kan? Oke, lanjut. Nah, itu kita kejar kan Pak. Kita kan nggak diam waktu itu. Kita melawan, kita melaporkan ke Komnas HAM, kita melaporkan ke Ombudsman ada maladministrasi, dan semua terbukti Pak. Bahwa pimpinan KPK, Firly dan kawan-kawannya itu termasuk Alex Marwata tadi itu melanggar hukum, Oke. maladministrasi, dan melanggar HAM. Oke, dia melanggar HAM ya. Nah, seharusnya orang-orang ini juga dipecat gitu loh. Karena telah terbukti melalui proses pemeriksaan oleh 2 lembaga negara yang berwenang. Ya. Bukan lembaga ece-ece. Bukan lembaga ece-ece. Ya, oke. Nah, di sana Pak, barulah terus berjalan sampai adanya banyak pelanggaran-pelanggaran lagi, naik helikopter, dia membuat pasang-pasang baliho, Ya. SMS blast, semua kita laporkan. Itu pasang baliho kira-kira siapa yang bayar? Nah, itu kan gratifikasi ya. Saya tidak yakin dia yang bayar Pak. Bukannya? Pasti ada yang Jadi modalin. baliho Firly yang banyak bertebaran di jalan yang mau jadi presiden, Ya. itu bukan Firly yang bayar ya? Dia nggak- suruh orang ya? Saya nggak yakin dia bayar. Kalau dia bayar kita tinggal periksa kan rekeningnya, pembayarannya seperti apa. Jadi berarti dia suruh orang gitu ya? Saya menduga gratifikasi. seperti itu ya Pak. Dari sekian banyak itu Pak, puncaknya adalah kemarin Pemerasan. dugaan pemerasan yang diproses di Polda Metro ini. Nah, ini menurut saya kan di pembicaraan sebelumnya saya sampaikan bahwa saya yakin Oke. dia melakukan itu Dan dan, terbukti. sekarang terbukti tadi malam. Ya. Tadi malam kita tengah malam itu sebenarnya jam 12 malam. Jangan dulu. Jadi Bung Alia yakin bahwa Firly memang memeras SYL ya? Yang buktikan Polda sendiri. Oke. Saya melihat itu di di Reskrim Sus Polda Metro, Kombes Adi Safri itu dengan lantang menyampaikan tadi malam itu bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Firly terkait dengan penanganan perkara Oke. di Kementerian Pertanian periode 2020 sampai 2023 Oke. berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi atau suap.